Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai performance measures atau pengukuran kinerja pada perusahaan atau organisasi. Nah, untuk yang pertama yaitu ukuran keberhasilan organisasi. Dalam setiap perusahaan, seorang manajer pasti akan menanyakan kepada anggotanya atau kepada karyawannya bagaimana target kinerja perusahaan tersebut, apakah sudah tercapai atau belum. Dan pertanyaan tersebut biasanya akan diajukan dalam rapat rutin. Nah, di sini perencanaan strategi yang baik pasti akan dilengkapi dengan pengukuran kinerja pada perusahaan atau organisasi. Perencanaan strategi ini tentunya akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Nah, di sini pengukuran kinerja memungkinkan organisasi menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu seberapa baikkah sesuatu untuk mencapai tujuan itu dilakukan. Kemudian yang kedua itu apakah organisasi dapat mengukur dampak perubahan yang dibuat. Dan kemudian yang ketiga itu bagaimana organisasi mengetahui bahwa sumber daya yang dimiliki telah dialokasikan dengan baik. Nah, kemudian pengukuran kinerja organisasi. Di sini pengukuran kinerja organisasi bisa dilakukan dengan menggunakan balance scorecard atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu kartu skor yang seimbang. Balance scorecard ini adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan yang biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard ini dapat digunakan perusahaan, yaitu tujuannya untuk mengetahui apa saja yang telah dicapai atau apa saja yang telah diselesaikan oleh perusahaan tersebut, dan apa saja yang perlu ditingkatkan atau apa saja yang kurang. Dan untuk harapannya ke depannya yaitu perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini balance scorecard atau kartu skor mempunyai 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu financial perspective atau perspektif keuangan. Tentu saja keuangan ini adalah hal yang paling utama dalam suatu perusahaan, karena keuangan adalah operasional. Jika tidak ada keuangan yang baik dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan cenderung bisa dikatakan bangkrut. Kemudian yaitu yang kedua, customer perspective. Nah, di sini customer perspective adalah perspektif mengenai pelanggan. Tentu saja pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Jika tidak ada pelanggan yang akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, perusahaan tidak akan mendapatkan pendapatan yang berupa keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu internal perspektif. Internal perspektif ini berbicara tentang bagaimana perusahaan mengatur atau mengelola organisasi secara internal, baik secara karyawan, manajemen, maupun sistem-sistemnya. Dan yang keempat yaitu innovation and learning perspective. Di sini membahas tentang bagaimana perusahaan dapat membuat inovasi yang baru dan belajar dari apa saja kesalahan atau kekurangan perusahaan tersebut, dengan harapan nantinya akan melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada organisasi yang efektif dapat berfokus pada hasilnya. Ada evaluasi 6 aspek untuk organisasi yang efektif. Yang pertama yaitu kepuasan dan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua itu pelanggan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan oleh manajer atau pimpinan perusahaan. Kemudian produk dan jasa serta layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu budaya perusahaan atau bagaimana perusahaan dapat memiliki aturannya sendiri secara internal. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kinerja keuangan dan pemasaran dari perusahaan tersebut. Nah, kinerja perusahaan yang baik akan memuaskan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu pelanggan dan mengembangkan loyalitas pelanggan. Di sini loyalitas berarti pelanggan jika dia puas atau mereka puas, maka untuk waktu berikutnya pasti akan datang kembali kepada perusahaan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua itu pengulangan bisnis. Nah, di sini pengulangan bisnis merupakan hal yang serupa seperti yang pertama tadi, termasuk pengulangan atau pembelian ulang dari pelanggan. Dan yang ketiga itu dapat menjadi rujukan bagi pelanggan.
Nah, baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit untuk menilai efektivitas organisasi. Audit didesain untuk menilai 4 hal. Yang pertama yaitu kegiatan, praktik, pelaporan, dan kebijakan organisasi. Keempat hal tersebut merupakan hal yang menentukan apakah perusahaan mampu memenuhi atau melebihi standar. Next. Audit merupakan suatu proses yang memerlukan tahapan yang konsisten, mulai dari perencanaan, implementasi, pembelajaran, dan tindakan perbaikan agar efektif. Penerapan Plan, Do, Study, dan Act yang diperkenalkan oleh Deming merupakan langkah yang penting dalam melaksanakan audit. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Pada fase plan, audit diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan atau sasaran. Identifikasi tujuan atau sasaran dilakukan dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana audit dilakukan. Yang kedua yaitu do atau pelaksanaan. Pada fase pelaksanaan, dilakukan berbagai diskusi mengenai lingkup dan jadwal pelaksanaan audit. Yang ketiga yaitu study atau pembelajaran. Pada fase pembelajaran, kegiatan audit dilakukan dengan menanggapi kesimpulan auditor dengan penjelasan auditi atau mengembangkan rencana perbaikan yang akan dilakukan terhadap temuan-temuan auditor. Yang keempat yaitu act atau tindakan. Pada fase tindakan, auditi melakukan implementasi rencana tindakan perbaikan yang telah disusun pada tahap sebelumnya dan melakukan standarisasi prosedur atau proses. Next. Nah, apa itu audit kualitas? Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengonfirmasi, atau memverifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas. Apa sasaran atau tujuan dari audit kualitas? Audit kualitas juga didefinisikan sebagai proses verifikasi atau evaluasi sistematik dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dan hasil yang berhubungan dengan kegiatan tersebut memenuhi atau sesuai dengan kegiatan dan persyaratan operasional yang direncanakan, dan apakah kegiatan tersebut direncanakan secara efektif dan mampu mencapai sasaran atau persyaratan produk, program, atau pelayanan. Next. Nah, pada umumnya ada 4 tingkat audit kualitas. Yang pertama, ada audit sistem. Audit sistem ini dikarakteristikkan sebagai tinjauan terhadap operasi dan manajemen organisasi, mencakup kegiatan seperti perencanaan, penerapan, pengukuran, dan perbaikan. Yang kedua yaitu audit program dan kebijakan. Audit kebijakan dan program meninjau kebijakan, prosedur, dan instruksi operasi yang ditentukan dalam perencanaan operasi dan perencanaan strategis, indikator kegiatan dan kinerja. Yang ketiga yaitu audit proses. Audit proses merupakan peninjauan secara mendalam terhadap proses dan kegiatan yang dibentuk khusus dalam prosedur dan instruksi kerja. Yang keempat yaitu audit pelayanan. Audit produk dan pelayanan merupakan pengujian secara mendetail karakteristik dari produk atau pelayanan sebelum atau setelah diterima oleh masyarakat. Next. Ada 5 tahapan proses auditing, yaitu yang pertama, penjadwalan dan pengenalan audit. Tahap penjadwalan dan pengenalan meliputi beberapa tahap, yaitu menentukan tujuan, menentukan ruang lingkup, menentukan sumber daya yang diperlukan, menyusun otoritas, mengidentifikasi standar kinerja, berhubungan dengan pihak yang diaudit, mengembangkan checklist, meninjau kinerja, dan mengembangkan pemahaman awal mengenai sistem. Yang kedua yaitu penyiapan rencana audit. Tahap kedua ini digunakan untuk menjamin bahwa proses auditing efektif, efisien, relevan, kredibel, atau
dapat dipercaya dan akurat. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau penerapan rencana audit. Pada tahap ini diungkapkan sasaran kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara, peninjauan dokumen, dan observasi terhadap kegiatan dan kondisi lingkungan. Tahap keempat yaitu tahap analisis dan pelaporan. Laporan audit harus disampaikan segera setelah auditing selesai. Audit reporting tersebut harus jelas, singkat, objektif, cepat, dan merangkum fakta yang nyata. Yang kelima yaitu tahap kelima yaitu tahap terakhir adalah mengadakan follow up atau tindak lanjut atas hasil audit yang telah diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk menjamin keefektifan audit yang menjamin bahwa tindakan korektif telah diterapkan. Next. Pendekatan sistem terintegrasi dalam audit kualitas. Auditor harus meningkatkan pandangan dan keahliannya dengan berfokus pada sistem. Hal ini sudah dibahas dalam Sistem Manajemen Kualitas atau ISO 9000. Dalam ISO 9000 dikatakan bahwa model proses telah diterapkan sebagai perbaikan utama dan terbesar. Sebagai model sistem, model proses merupakan serangkaian elemen sistem yang bersifat interdependen, yang meliputi orientasi proses yang terkendali, dan sumber daya yang terkait. Next. Selanjutnya yaitu sistem audit. Sistem audit juga disusun untuk perencanaan, perancangan, dan perbaikan. Dalam sistem audit dijelaskan yang pertama yaitu menentukan kebijakan dan sasaran audit. Yang kedua yaitu mentransformasikan kebijakan dan sasaran ke dalam program. Yang ketiga, menjabarkan auditor, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu menjamin kualitas audit individual. Dan yang terakhir adalah menilai keefektifan kebijakan audit. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Untuk waktu saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami mengenai performance measure atau pengukuran kinerja pada perusahaan dan organisasi. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa yang namanya performance measures atau pengukuran kinerja pada perusahaan dan organisasi tersebut merupakan hal yang sangat penting karena fungsinya tadi yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana sih tujuan perusahaan atau organisasi tersebut telah tercapai. Kemudian dapat juga berfungsi sebagai indikator apa saja yang kurang dari perusahaan tersebut. Nah, di sini setelah mengetahui apa saja yang kurang, maka perusahaan akan mengetahui apa saja harus ditingkatkan atau diperbaiki lebih lagi. Nah, di sini performance measures bisa dilakukan atau diterapkan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu menggunakan balance scorecard, dan yang kedua yaitu melalui audit kualitas. Dan di sini juga mendukung akan adanya manajemen kualitas. Baik, sekian pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.